Thayyibatul Rahmah, Prodi Ahmadus Syasiah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Madura. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang ulama kontemporer, yakni Muhammad Syahrur. Beliau memiliki nama asli Muhammad Ibnu Daib Syahrur. Beliau lahir di Damaskus, Syria pada tanggal 11 Maret 1938. Setelah menamatkan sekolah menengahnya, beliau melanjutkan jenjang S1-nya ke Moskow, Uni Soviet, dan mengambil teknik sipil di sana. Beliau lulus pada tahun 1964 dan kembali ke Damaskus dan menjadi dosen di sana. Beliau merupakan ulama kontemporer yang memiliki banyak gagasan tentang keislaman. Pada awalnya beliau memang tidak mendalami Islam secara intensif, namun beliau mulai mendalami Islam pada tahun 1970 sampai dengan 1980. Saat beliau menempuh jenjang doktor dan masternya di Dublin, Irlandia. Buku pertama beliau yang terbit adalah Alkitab wa Al-Quran Qiraah Mu'asirah pada tahun 1990. Salah satu penemuan beliau adalah teori hudud. Karena saat mendalami Islam, beliau merasa selama ini terkungkung dalam literatur keislaman klasik yang cenderung memandang Islam sebagai ideologi. Yang diinginkan beliau adalah menafsirkan ulang ayat-ayat muhkamat tersebut secara dinamis sesuai dengan konteksnya. Salah satu gagasan beliau mengenai tentang keislaman adalah teori hududnya, yang mana teori hudud menurut fikih konvensional, kata hudud adalah bentuk plural dari kata had yang artinya batas-batas. Artinya batas penghalang yang membatasi sesuatu dan merupakan puncak dari sesuatu. Jika dikatakan hadurot berarti batas tanah. Had juga dapat berarti larangan atau pencegahan. Dari sini dapat dimengerti bahwa sebuah ancaman hukuman atas sesuatu yang dilarang juga disebut dengan had. Karena ancaman itu diharapkan dapat mencegah orang dari melakukan kejahatan. Sehingga dalam kitab-kitab fikih biasanya ada bab tentang hudud tersendiri, dan arti hudud di situ dipahami sebagai sebuah ancaman hukuman atau dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran hukum. Ada juga yang berarti ukuran dari hukuman tersebut, dan juga yang diartikan sebagai hukuman diukur untuk menyebut kemaksiatan itu sendiri. Berangkat dari penjelasan tersebut, dalam teori fikih konvensional istilah hudud di sini diartikan sebagai ancaman hukum yang telah ditentukan kadar dan ukurannya dalam Al-Quran dan hadis, sehingga hukuman kadar tersebut tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan hal tersebut dalam fikih konvensional nyaris tidak ada ruang ijtihad, karena ayat-ayat yang berbicara tentang hudud dipandang sebagai ayat yang qat'iyud dalalah. Dan dalam teori hudud Muhammad Syahrur di sini dibangun atas asumsi bahwa risalah Islam yang dibawa Muhammad SAW adalah risalah yang bersifat mendunia dan dinamis, sehingga akan tetap relevan dalam setiap zaman dan tempat. Kelebihan risalah Islam adalah bahwa di dalamnya terkandung dua aspek gerakan. Yang pertama gerakan konstan, dan kedua adalah gerakan dinamis. Jika para rasul sebelumnya menerima risalah yang bersifat ainiyah hadiah, artinya konkret, maka tidak demikian dengan risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW di sini. Risalahnya bersifat hududiyah yang masih memungkinkan adanya ruang gerak ijtihad di dalamnya, dan bukan hadiah yang tidak ada lagi ruang ijtihad di dalamnya. Muhammad Syahrur membagi teori hududnya menjadi dua macam. Yang pertama, al-hudud fil ibadah, yakni batas-batasan berkaitan dengan ibadah ritual murni, yang di dalamnya tidak ada medan ijtihad, yakni sama dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang itu tidak berbeda, hanya tinggal mengamalkan saja, dan jika ada tambahan berarti itu dihukumi bid'ah. Muhammad Syahrur.
Yang kedua yaitu al-hudud fil ahkam, batas dalam hukum. Dan di sini Muhammad Syarul membaginya menjadi 6 macam. Yang pertama adalah batas maksimal. Yang di situ dalam teori hududnya adalah hanya terdapat batas maksimalnya saja. Seperti halnya contoh dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5 ayat 38, bahwasanya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan dalam ayat tersebut diartikan oleh Muhammad Syarul bahwasanya hak potong tangan tersebut merupakan batas maksimalnya, sehingga dalam ayat tersebut karena batas maksimalnya saja, jadi boleh melakukan yang di bawahnya asal tidak melebihi batas maksimal tersebut. Yang kedua adalah posisi batas minimal. Yang dimaksud posisi batas minimal di sini dalam suatu tersebut hanya ada batas minimalnya saja yang tidak boleh dilampaui. Tidak boleh dilampaui batas minimalnya. Seperti contoh dalam Quran surah An-Nisa ayat 22 sampai 23, bahasanya artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrinya itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dalam ayat tersebut terdapat batas minimalnya saja, yakni batas minimal mengawini seseorang yang telah disebutkan tadi. Selain itu boleh mengawini perempuan siapa saja. Dan terdapat juga dalam Quran surah An-Nur ayat 31, artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain pudung ke juyuknya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka mengumpulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu bertobat. Dan sebenarnya dalam ayat tersebut terdapat batas minimal, yakni batas minimal auratnya perempuan hanya menutupkan kemaluannya dan bagian dadanya. Jadi asalkan tidak melewati batas minimalnya, dari itu tidak apa-apa. Yang ketiga adalah posisi batas maksimal dan minimal ada secara bersamaan. Termasuk dalam kategori ini adalah tentang pembagian harta waris dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 sampai 14, dan tentang poligami dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Seperti halnya dalam harta waris tersebut kan ada pembagian yang sudah ditentukan. Yang keempat adalah batas minimal maupun maksimal yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan tidak ada alternatif yang lain. Berarti hukumannya tersebut sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan tidak bisa digugat, seperti halnya contoh dalam Quran surah An-Nur ayat 2
kedua, bahwa pelaku zina laki-laki dan perempuan yang perawan dicambuk 100 kali dan tidak ada alternatif lain selain melakukan hal tersebut hadnya. Karena menurut Muhammad Syahrul, dalam kasus zina tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus menerapkan hukuman cambuk seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut, karena dalam ayat tersebut ditegaskan wala ta'udkum bihima rafatun fi dinillah. Artinya dalam menerapkan hukum zina seorang tidak boleh menaruh rasa kasihan kepada pelaku zina tersebut. Yang kelima adalah posisi batas maksimal tanpa menyentuh garis batas maksimal sama sekali. Pada posisi batas maksimal ini cenderung mendekat tanpa ada persentuhan sama sekali kecuali pada daerah yang tak terhingga. Contohnya adalah fenomena hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan tersebut berawal dari hubungan biasa tanpa melibatkan hubungan fisik, kemudian meningkat perlahan pada hubungan fisik sampai mendekati garis mustaqim, yaitu batas perzinahan. Garis mustaqim ini tidak memiliki batas minimal dan hanya ditandai satu garis lurus. Garis lurus itu ditetapkan oleh Allah. Sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar nikah yang disebut dengan zina. Itulah sebabnya Al-Quran menggunakan redaksi wala taqrabu zina dan wala taqrabul fahisha. Ini memberi isyarat bahwa pendekatannya tersebut jika diteruskan akan menjerumuskan ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah posisi batas maksimal positif dan tidak boleh dilampaui dan batas minimal negatif yang boleh dilampaui. Contohnya wujud yang keenam ini dapat diaplikasikan pada masalah riba sebagai batas maksimal positif yang tidak boleh dilanggar, dan zakat sebagai batas minimal negatif yang boleh dilampauinya. Artinya riba yang berlipat ganda tidak boleh, sedangkan orang yang mau melakukan zakat lebih dari 2,5% itu diperbolehkan karena sebagai batas minimal. Dan dari situ dapat diketahui bahwasanya dalam dari wujud Muhammad Syahrul tersebut terdapat ruang gerak ijtihad di dalamnya, tidak hanya menonton pada teks dan makna dalam Al-Quran tersebut, yang ini bisa disesuaikan dengan konteks dan zamannya. Itulah tadi pemaparan tentang teori wujud Muhammad Syahrul dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.